Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah di sini dengan video keempat kita. Jeng 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 jeng. Tema kali ini adalah konstruktor. Nah, penasaran? Cekidot, kita langsung bahas saja. Kawan-kawan sekalian udah tahu belum apa itu konstruktor? Nah, di sini akan menjelaskan nih di video keempat kali ini. Jadi, konstruktor itu adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang secara otomatis dipanggil saat objek dari kelas itu dibuat. Fungsinya adalah untuk menginisialisasi atribut objek dengan nilai awal. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas, tidak memiliki tipe pengembalian atau kita disebut return type dan bisa memiliki parameter. Jadi jenis konstruktor dalam Java ini ada konstruktor default tanpa parameter dan ada konstruktor dengan parameter, parameterless konstruktor. Dan ketika konstruktor overload, ketika ada lebih dari satu konstruktor dengan parameter yang berbeda, maka dia akan mengalami overload. Langsung saja cekidot penjelasannya di sini tercantum di PT kita hari ini. Langsung saja di sini apa itu konstruktor tadi udah dijelasin dengan gambarnya di sini dengan metode khusus dengan inisiasi objek dipanggil otomatis saat objek dibuat nama sama dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe kembalian. Jenis-jenis konstruktor di sini ada konstruktor default dengan contoh codingannya seperti ini dan membuat konstruktor sederhana dengan contohnya seperti ini. Di sini ada sintak dasar. Contoh konstruktor pada kelas sederhana dengan deklarasikan variabel stance dengan inisiasi nilai awal objek. Nah, parameter dalam konstruktor ini juga berguna untuk parameter untuk kostumasi objek. Isi dari nilai awal ini melalui parameter. Dan contoh konstruktor dengan multiple parameter ini, tipe datanya harus sesuai. Nah, demonstrasinya nanti kita akan langsung ke BlueG langsungnya dengan codingan saya. Nah, konstruktor sebaiknya sederhana dan fokus pada inisialisasi variabel untuk mencegah. Nah, ada 1 sampai 4 di sini. Ada hindari logika kompleks dalam konstruktor, gunakan untuk inisiasi awal, pertimbangkan overloading konstruktor, dan validasi parameter saat diperlukan. Nah, kita langsung saja ke codingannya ya guys ya, gak usah lama-lama. Codingannya aja langsung di sini. Misalnya saya buat mobil dan motor di kelas mobil kali ya. Seperti biasa, nama dulu ya guys ya, nama kalian sendiri. Said Abdullah. Terus, duh, kita mau pakai konstruktor apa ya? Kita pakai string merek dulu. Aduh, malah di situ nggak kelihatan. String merek, terus string ta- tuh. Sudah seperti ini. Nah, Gunawan. Deal. Oh, sebelum itu kita panggil konstruktor dulu ya. Konstruktor mobil string, guys. M. Kita pakai merek dan tahun, guys. Jadi pakai string M dan string T. Kita udah ngejelasin di video sebelumnya ya, guys ya. Maaf. Terus
Nah, mereknya gimana? M sama dengan satu. Ya, benar. Merek, merek tahun. Kita langsung saja buat mobilnya ya guys ya. Mobil. Toyota Point. Set. Ring and void. Set. Tahun. Tahun. Tahun kan. Titik dua. Jadi karena banyak merahnya ya guys ya, walaupun ini banyak ini, jadi kita akan nah balik lagi kepada eh, yang codingan yang saya error sebelumnya tadi. Kita codingan seperti biasa dulu dan kita compile sepertinya berhasil. Terus juga dilanjut di sini nilainya default. Kenapa? Karena kita misalnya kita memasukkan sebuah objek bernilai nol, default. Karena kita sendiri parameternya berbeda. Berbeda kita berbuat bisa berbeda kita buat sendiri. Seperti contoh, kita misalnya membuat codingan tambahan dengan mobil tambahan mobil string m, koma string t string t terus kurung awal. Terus kita tambah mereknya sama dengan m di koma, terus juga tahun sama dengan t titik koma. Kita compile, berhasil. Kita lihat ya default apa tidak. Tidak default. Nah, dia menjadi tidak default dan kita suruh menginput
Ini mobil kita, objek kita. Misalnya kita tulis Agia dengan tahun 2000. Oke, kita masukkan objeknya, terus kita ubah editornya. Misal mobil string. Ini kita iniin dulu, kita komen dulu. Nah, terus di bawahnya tinggal masukkan saja mobil, eh, merek, merek yang kita objekkan tadi. Ada Agia, titik koma, terus tahunnya, tahunnya 2000 tadi ya. 2000, jangan lupa titik koma. Nah, tambahkan konstruktor. Konstruktor, konstruk, kons, konstruktor, konstruktor. Nah, sudah kita aktifkan saja lagi. Ah, ah, Nah, kita lihat codingan berhasil. Nah, tadi kan yang ini yang default nih. Sekarang muncul ini, kembali lagi. Jadi, jika kita membuat objek mobil, saya sudah membuat objek mobil dengan yang tadi yang benar default akan muncul karena kita sudah menginputkan ya dan tahun 2000 karena adanya konstruktor mempermudah. Ketika kita memilih yang ini, kita harus menginputkan manual dengan cara menginputkan sendiri dengan nilai string bebas misalnya akhir tahun 2000 maka akan muncul seperti itu. Jadi intinya dari konstruktor kali ini kita belajar bahwa eh, metode khusus yang dipanggil ini secara otomatis saat sebuah objek dibuat dan konstruktor ini bisa langsung menginisiasi nilainya awal dari atribut objek sehingga kode kita jadi lebih bersih dan efisien, enaklah dibaca rapi gitu. Nah, dari codingan ini saya dapat simpulkan juga bagaimana membuat konstruktor dengan parameter serta cara memanfaatkannya dalam program nyata seperti kelas mahasiswa juga seperti kelas motor seperti kelas motor dan mobil ini. Nanti ya kita juga bisa mengembangkan konstruktor lebih lanjut dengan teknik overriding. Banyak nih teknik konstruktornya. Tadi itu kayak eh, konstruktor parameter parameter aja. Nah, jika kamu penasaran, silakan coba masing-masing di rumah kalian konstruktor ini. Memang awalnya susah, pasti ada error. Tapi jika kamu penasaran, searching, searching, searching di Google. Sekarang zamannya AI banyak, maka pasti akan ada hasilnya. Nah, itu cukup mungkin itu saja penjelasan saya. Cukup cukup agak sulit saya menjelaskan karena ada sedikit error juga. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Ah, Untuk sekian dari video 4 saya cukup segini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.